Baik, semuanya nyalakan laptopnya. Hari ini kita mau langsung dengan praktek ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya akan jelaskan. Hari ini kita bahas, karena kalian udah belajar tentang record ya, udah paham semua. Jadi hari ini saya mengulang sedikit sambil nanti materi ini tambah, yaitu tentang array. Seperti kita ketahui, array itu adalah suatu struktur data yang bisa kita bentuk sendiri sebagai tipe data baru. Ya, oke. Struktur data yang akan bisa kita bentuk sebagai tipe data baru, dibentuk sendiri oleh pemrogram. Nah, kalau array ini adalah dia mendefinisikan tipe untuk ya banyak elemen yang bertipe sama. Jadi bisa menyimpan banyak objek dengan tipe yang sama, ya. Nah, contohnya kita sudah pelajari ya. Kita buka dulu. Ini saya bentuk dulu ya. Kalian jangan lupa bikin project baru, ya. Outro 2 A2025. Kemudian saya dari sini akan buat paket ya, array ya, array. Oke. Nah, saya akan copy saja salah satu yang sudah pernah kita buat dulu. Nah, ini ya. Saya copy tipe data yang paling sederhana. Array of integer ini ya. Oke, saya copy saja program yang paling sederhana. Nah, sini tadi ya. Saya di sini sudah punya tipe data array. Ya. Nah, ini usahakan udah ada di paketnya yang kita untuk AP2 ya. Usahakan untuk AP2 paket array Anda sudah punya satu file array ini. Bisa di copy dari outro 1 dulu. Ya, kalau jika tidak berarti paksa ketik ya. Oke. Di sini array langsung kita definisikan sebagai tipe data. Di mana ya, ini karena dia adalah tipe data sederhana, tipenya sederhana array ini, maka kita bisa langsung gunakan dengan menambahkan kurung siku ya, kurung siku buka tutup. Itu artinya apa? A ini, A yang kecil ini adalah sebuah variabel yang bertipe array karena ada kurung siku ya. Arraynya bertipe apa? Bertipe integer. Lalu karena dia array bukan tipe data sederhana, maka kita harus memanggil atau melakukan ini alokasi tempat di memori, meminta memori untuk mengalokasikan tempat pakai new ini ya, sebanyak untuk 10 elemen. Nah, ini ya, ini ukurannya ya, 10 elemen yang setiap elemennya bertipe integer. Itu artinya ya, deklarasi data. Nah, jika sudah kita deklarasikan seperti itu, berarti kita sudah punya variabel A yang bertipe array of integer. Selanjutnya, ini program paling sederhana tanpa prosedur dan fungsi, tanpa tipe data bentukan, ya. Yang kita bentuk sebagai kelas, maka
kita contohkan dulu bagaimana menyimpan ya data untuk setiap elemen array. Karena array-nya banyak, yang dilakukan sama, maka kita gunakan struktur for saja, struktur pengulangan for, karena pengulangannya pasti, yaitu sebanyak jumlah elemen array. Ya. Nih. Oke. Terus ini untuk apa yang dikerjakan? Menyimpan atau membaca data dari papan ketik untuk diinputkan oleh user, lalu disimpan sama dengan disimpan ya. Disimpan nilainya ke array pada indeks i. I ini adalah kebetulan indeksnya sudah kita sesuaikan dengan counter pengulangan ya. Kalau elemen yang ke 0 disimpan di indeks yang 0. Elemen pertama disimpan di indeks yang ke 0. Kenapa? Karena Java index array dimulai dari 0. Itu default ya. Jadi kalau integer i sama dengan 0, i kecil dari 10, berarti ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Ingat, 10 kurang 0 tambah 1. Jadi pasti 10 elemen. Jadi kalau elemennya 10, berarti indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, pengulangan pertama mengisikan data ke setiap elemen array. Pengulangan yang kedua ini untuk menampilkan, ya. Biar hemat kita tutup ya, dia coba di pause sebentar kalau enggak lagi dibahas. Karena kita banyak. Nah, sekarang belajar modifikasi ya. Kalian buat suatu variabel lagi namanya b. B tipenya juga array of integer ya. Tambahkan satu variabel namanya b ya. Tipenya juga array of integer. Lalu sama dengan A, data dari B juga dibaca dari keyboard ya. Tampilkan juga ke layar ya. Ini ya, tugas yang kedua, tambahkan sebuah variabel namanya B, tipenya juga array of integer. Apa yang kalian lakukan? Yang saya minta juga baca datanya dari keyboard dan tampilkan hasil pembacaannya itu ke layar. Itu dulu. Variabel B-nya ditambahkan di mana? Di bawah mana? Nah, di sini saja di bawah. Ya. Karena dia itu kita mendeklarasikan sebagai sebuah variabel, ya. Array-nya langsung sebagai dideklarasikan sebagai tipe dari variabel B-nya, ya. Oke. Sebetulnya untuk caranya berikutnya ya tinggal copy aja ini kan. Ganti A dengan B. Jadi cepat. Ya, tinggal copy aja. Jangan diketik lama. Oke, copy saja ya. Cara deklarasi A, copy untuk mendeklarasikan variabel B. Lalu cara mengisi dan menampilkan elemen array A, copy dari kedua loop itu. Ya, itu gak cukup 2 menit, itu cepat banget. Nih, sebetulnya kalau misalnya array-nya kebetulan tipenya sama, kalian memang bisa saja kan array-nya deklarasikan di sini ya, B-nya. Ini udah jalannya. Terus kalian bacanya di bawah sini, nggak bikin loop baru, bisa kan? Pasti jalan. Cuman bacanya kita nggak tahu ya, pas nge-sini tuh ini untuk array A atau array B, ya kan? Karena dia selang-seling kan.
Nah, bagusnya gimana? Bagusnya satu-satu. Loop untuk A, loop untuk B, untuk B. Ya. Jangan disatukan, karena kalau bisa pengisian untuk array itu nggak terjeda dengan pengisian untuk elemen array yang lain. Gitu ya. Itu bagusnya, tertibnya begitu. Ada dua cara. Paling mudah kalau kalian nggak memperhatikan kerapihan cara berpikir gitu ya. Kemudian nanti antisipasi kesalahan. Bisa aja kan ditaruh pembacaan A-nya di bawah sini. Ya, seperti tadi. Cuman saya tidak sarankan cara seperti itu, karena baiknya untuk mengisi array jangan terselang-seling. Jadi kalau kita buat seperti ini, saya nggak bawa mouse jadi rada. Ini kan B ya. Oke, B. Udah? Nah, misalnya ada tadi yang menyontohkannya begini. Edit, copy, nah seperti ini, ya. Edit, pas. Oke. Terus ganti ini dengan B. Ya ini bisa aja, tapi nanti hati-hati pas kita ini run, ya. Kan nanti kita nggak tahu yang mana itu punya siapa yang mau sedang diinput ini kan, ya, kecampur-campur atau punya yang B sama punya A. Nah bagus ya. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya ini saya ambil aja. Saya hapus ya. Oke. Kita copy saja ini semua. Lebih baik bikin masing-masing untuk array itu masing-masing prosedur untuk isi data dan tampilnya, ya. Nah, tinggal mengubah B, ya. Ini juga ini. Ya, kalau mau tertib, tinggal kita tampilkan pesan di sini bahwa ini adalah untuk isi array. Misalnya ini saya isi dengan array A, ya kan? Oke, yang ini untuk array B, array. Oke, yang seperti ini lebih rapi hasilnya. Kita coba lihat ya. Rehat, Tarima, 67, 23, 12, 6. Ya. Ya berapa ini? 10 ya? Oh boleh ya, kita ganti jangan 10 kebanyakan, 5 aja. Nah ini nggak enaknya ya, kalau kita nggak pakai konstanta, kita mengubah dari 10 jadi 5 nih di berapa titik? 4. Loopnya aja ada tuh pakai 10 kan, tambah di atas ukuran 26. Jadi kalau yang seperti ini baiknya pakai konstanta. Jadi kan 10 itu sebagai konstanta, ya. Kita ubah pertama ya, kita bikin konstanta namanya n. Integer n sama dengan 5 ya. Jadi ini saya ubah, ini jadi n, semuanya jadi n. Ini juga n. Ya, 10 tadi saya ubah jadi, tadi kan awalnya 10 nih.
Oke, 10 ya. Biasanya ini 10 ya. Ini kenapa error? Oh ya, belum ada n-nya. Oke. Nah, semua yang angka 10 saya ganti dengan n. N. Ini keadaan awal tadi harusnya saya sudah pakai n ini ya, konstanta n, untuk sekaligus dipakai sebagai ukuran array, sekaligus batas untuk pengulangan. Ya. Jadi kalau bekerja dengan lari, ukuran dari array itu jadikan konstanta, karena suatu saat mungkin kita mau ubah. Oke ya. Nah, sekarang dengan jadi konstanta saya cukup mengubah di satu tempat, yaitu di n ini. Nah, mau diubah jadi 5, 7, berapapun, hanya mengubah di satu titik. Itu namanya kita sudah memperhatikan efisiensi ya, dari kita membuat algoritma program. Oke, saya coba lagi ya, run biar lebih sedikit yang diinput. Yang pertama 23, 45, 67, 78, 89. Oke, nah udah selesai nih urusannya dengan A. Nilai yang diinput sudah sesuai dengan yang di output. Sekarang yang B, saya masukkan lagi 23, 67, 87, 54, 2. Oke, sudah sesuai juga. Ya, jadi pelajarannya apa sekarang di sini? Bagaimana kita membuat algoritmanya yang logik atau logika berpikirnya terstruktur dengan baik, ya, rapi, tertib, mudah dipahami. Nanti kalau ada perlu modifikasi, dia juga efisien untuk dimodifikasi. Contohnya ini, hindari konstanta langsung ditulis angkanya pada titik-titiknya, tapi bentuk dulu dengan nama konstanta, contohnya n. Jadi kalau dia akan kita ubah, cuma mengubah sekali titik-titik itu, ya. Oke, biasakan ya, kalau dia perlu dijadikan konstanta, bentuk dulu sebagai konstanta. Jangan menulis angkanya langsung di sini, karena berubahnya nanti di banyak tempat. Oke, udah ya. Nah, sekarang coba cari rata-rata isi elemen array A. Buat suatu algoritma untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata? Oke, misalnya ini isi array-nya adalah, ini misalnya array A ya, dia tadi 5, oke. Ini 23, 45, 70, 80, 2. Oke. Cara menghitung nilai rata-rata bagaimana? Ini mulai dari indeks 0 kan? 1, 2, 3, 4. Dimana R-nya sama dengan 5. Bagaimana cara menghitung nilai rata-rata? Kita gunakan satu variabel dulu, namanya untuk menghitung totalnya. Ini dijumlahkan dulu kan? Terus diapakan? Dibagi sebanyak apa? Sebanyak jumlah elemennya. Banyaknya elemennya berapa? 5. Jumlah totalnya berapa ini setiap elemen? Jadi ini adalah kita hitung X yang ke I ditambah S ke I, X ke I kurang X ke I sama dengan X I tambah 1, atau kira-kira seperti itu ya, dimana I-nya dimulai dari 0, ini aja kan, X sampai I, sampai N, sampai I sama dengan berapa? N kurang 1. Ya, ini masih ingat simbolnya enggak? Sum, menjumlah. Nah, berarti hasilnya apa ini? Jadi, ya kan? Oke.
Hasilnya ini adalah X ke 0 tambah X ke 1 tambah X ke 2 tambah X ke 3 tambah X ke 4. Ya. Jadi ini I sama dengan 0, I sama dengan N kurang 1. Itu sebetulnya ini kan cara menghitung nilai rata-rata ya. Dijumlahkan dulu. Terus nanti dibagi berapa? Ini berapa hasilnya? 23 tambah 45 tambah 70 tambah 80 tambah 2. Ini berapa? 150 tambah 25 tambah 45 berapa? 70 ya? 23 tambah 45 70 ya? 25 nih, 25 tambah 45 70 ditambah 150 jadi 220. Ini baru sumnya. Nah, kalau nilai rata-rata atau kalau simbol matematiknya sama dengan X gini ya. Saya lupa, pokoknya gitulah ya. Yaitu hasilnya 220 ini dibagi dengan banyaknya bilangan. I sama ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Ya. Jadinya berapa? Sekian. Oke, coba buat algoritmanya. Berarti yang ber ini adalah apa? Yang dilakukan di dalam loop adalah menjumlahkan jumlah sebelumnya ditambah dengan X yang ke I. Jadi gunakan variabel ya. Variabel sementara namanya sum gitu ya. Sum inisialisasi dulu dengan 0. Oke. Sumnya tipenya apa? Berarti tipenya adalah integer. Oke. Sekarang kita buat satu loop lagi di sini. Ya. Loop ini adalah untuk menghitung rata-rata. Oke. Berarti rumusnya gimana? Nah, ini hitung rata-rata ya. Tadi kan kita udah punya sum ya. Nah, ini boleh kita dekatkan ke sini. Kita dekatkan posisinya ke sini. Nah. Oke. Ini pas. Oke. Di sini caranya sum ini ya sama dengan nilai sum yang inisialisasi ditambah dengan nilai dari elemen array-nya, array A yang ke ya. Oke. Berarti dari loop ini dapatlah kita nilai totalnya ya. Kalau mau di-outputkan bisa di sini, saya coba outputkan. Dia ini udah direkam ya. Oke. Totalnya adalah sama dengan tambah sum. Oke. Ini nilai totalnya ya. Total isi lari array A. Oke ya. Isi array A. Oke. Sekarang kalau mau hitung rata-rata, nah, berarti kita coba ini kan rata-rata. Nah, rata-ratanya nilai rata-rata array A
diapakan menghitung nilai rata-rata? Sum dibagi dengan ini salah karena pakai koma. Oke, coba kita tampilkan dulu ya. Udah benar? Dibagi 5 isinya hasilnya adalah 40. Oke, dia dilanjutkan untuk array yang berikutnya yang tadi sudah. Stop ya. Kita mulai memperhatikan itu penting ya. Sekarang kita coba bagaimana kalau hasil pembagian bilangannya mungkin nggak bulat. Apakah nanti akurasinya cukup bagus kalau kita beginikan saja ya? 45, 32, 1, 2. Ini kira-kira hasilnya berapa ya? Coba kita bagi. Nah, 114 bagi, nah ini kan hasilnya tuh kalian lihat, perhatikan, bagus ya, kamu hitung aja ya, coba perhatikan ini. 114 bagi 5, hasilnya pasti tidak bulat. Coba deh kamu lihat ya, hasilnya jadi bulat, ada dipotong ya, ada dipotong. Nah ini kita pakai siapa teman-teman? Namamu? Dwi Zaki. Ya. Panggilnya Dwi apa Zaki? Zaki. Nah, Zaki pintar dia udah antisipasi. Antisipasi kalau kita lakukan seperti ini ya. Ini kalau sum dan n-nya tipenya integer, berarti ini kan pembagian integer. Hasilnya kadang-kadang dia potong, dia bulatkan. Karena ini juga bisa untuk pembagian bilangan bulat, dia ambil bulatnya, artinya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Paling sederhana bisa juga gini, kita buat dia jadi double, coba ya, kita cascading jadi double seperti ini. Atau kalau nggak disimpan dulu, saya coba ini dulu aja ya, karena ini perubahannya paling sedikit. Kita coba ya, apakah hasilnya tetap bulat? Saya coba ikut ini 3452 ya. Oke, 34 2 3 5 7 1 18. Nah, hasilnya dia tuh Zaki bisa juga kayak gini. Cascadingnya di sini aja ya. Yang penting dia tidak menyebabkan pembagian bilangan bulat dengan bulat ya. Pembagian bulat, karena kalau pembagian bilangan bulat dia akan menyebabkan hasilnya terpotong ya. Kehilangan kita desimalnya itu. Ini bahaya kalau kita sedang melakukan komputasi yang serius ya, dimana hasil pembagian ini akan dipakai lagi berikutnya ya, pada perhitungan berikutnya. Hasilnya nanti bisa menyebabkan tidak akurat. Oke? Boleh ditutup lagi. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah, ini adalah gaya pemrograman yang jadul ya. Kalau kalian baru ngoding,
bikin program seperti ini saya masih terima, ya. Tapi kan ini udah di AP2, ya. Kita sudah belajar bikin fungsi dan prosedur, ya. Sudah belajar cara membuat tipe data yang dibentuk melalui kelas, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat ini baru sama sekali ya, versi baru. Jadi set S ini, array ini sebagai array modul, array dengan modularitas ya. Oke, saya cobakan. Ini. Saya copy. Ini udah jalan ya? Udah ya? Oke. Ini oke, kita buat, kita copy ya, kita pas lagi di sini sebagai tipe baru. Oke, ini saya namakan M array. Oke, atau array yang dengan array yang pakai modul ya. Oke, gini aja. Nah, apa yang kita ubah di sini? Tekanan. Ya. Kita deklarasikan dulu ya suatu array ini sebagai tipe data. Oke, gimana ya biar nggak apa-apa lah ya. Dia sebagai tipe data integer A ya, oke tadi integer array A sama dengan new integer. Oke. Sebetulnya memindahkan tipenya ke sini. Ya. Ini tadi integer n-nya ini juga dipindahkan ke atas. Ini saya rada susah copy, saya ketik dulu cepat. N sama dengan 5. Jadi intinya apa? Saya pindahkan cara deklarasi datanya ke atas. Ya, ini nggak ada, sudah dipindahkan ke atas. Oke. Kalau seperti ini artinya apa? Kita mendeklarasikan sebuah kelas namanya array M, ya, dimana array M ini punya dua properti yaitu N dan A. N ini untuk atribut ukuran, A ini adalah badan arraynya A, ya, oke. Nah, ukurannya tadi adalah N ya. Nah, di sini ukurannya N, oke. Nah, sekarang jika array M ini adalah tipe datanya, bagaimana kita mendeklarasikannya di program utama? Nah, kalau kita punya variabel ini, kalau bisa hindari namanya A kecil lagi ya. Nanti kalian kecampur dengan nama atribut di dalam tipe array. Nah, ini kalian namakan saja sebagai A. Oke. Ini array A. Lalu di sini kita tinggal panggil nama tipenya yaitu apa? Array M. Oke? Berarti di sini kita nggak manggil langsung seperti ini, tapi panggil konstruktornya yaitu array M. Nah, ini bedanya ya. Perhatikan bedanya. Ini adalah ketika array tersebut kita sudah bentuk sebagai tipe data baru yang kita definisikan sendiri dari kelas, ya, oke. Nah, karena tipe datanya sudah ada, maka kita tinggal mendeklarasikan suatu variabel, ya. Namanya bebas, kebetulan saya namakan A, dengan memanggil nama tipe yang kita bentuk tersebut. Nah, kalau nama tipenya sudah ada, ketika dipanggil, yang kita panggil sekarang adalah konstruktornya.
Ya. Konstruktor itu adalah suatu fungsi yang namanya persis sama dengan nama kelasnya. Gunanya apa? Memesan tempat di memori sesuai dengan ukuran dari tipe tersebut. Kalau di sini ukurannya adalah sesuai dengan ukuran array-nya, ya. Terus sekaligus memberi nilai awal untuk setiap elemen. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini saya tutup dulu. Yang si G-nya saya tutup. Saya komen dulu aja, ya. Oke. Mulai dari B mana tadi? Nah, di sini saya tutup ya. Sekarang kita perbaiki saja cara kita mendeklarasikan untuk yang A. Nah, sekarang apa yang harus berubah di sini? N nggak bisa lagi dipanggil langsung, tetapi caranya gimana? N ini gimana cara manggilnya? Karena ini dia sudah menjadi atribut dari A, berarti di depannya ada A titik N, ya? Karena dia sudah menjadi atribut dari kelas array N, jadi manggilnya A titik N. Ini kan udah seperti record kan, dimana atributnya ada N, ada A, ya. Oke, terus yang ini apa yang diperbaiki? Ini juga sama, ya. Cara manggilnya gimana? Apakah A titik A ini mau dia ya? Record kan? Ya. Oke, berarti ini juga sama ya. A titik N. A titik A. Oke, ini juga sama. A titik A yang ke ini A titik. Oke, ya. Ini saya anggap versi yang lebih bagus dari tadi, ya. Cuman saya baru mengubah bahwa si array-nya saya bentuk sebagai tipe data. Oke ya, perubahannya seperti ini. Coba kalian ketik dulu, ya. Sampai dijalankan apakah hasilnya sudah benar. Jadi kita step by step. Bagi yang sudah jalan ya, sekarang kalian belajar rapikan ini, tapi dengan versi dibuat modularitasnya. Bungkus-bungkus, misalnya gini, baca array satu prosedur sendiri, menampilkan array satu prosedur sendiri, menghitung totalnya satu prosedur, mencari rata-ratanya satu prosedur atau fungsi. Berarti akan gitu ada 4 prosedur atau fungsi. Terus di program utama nanti tinggal panggil prosedurnya, ya. Jadi tugas yang kedua, saya nggak mau detail algoritmanya ada di sini, ya. Algoritma utama isinya hanya panggil-panggil prosedur dan fungsinya. Oke? Jadi kalian buat prosedur dan fungsi. Bagaimana cara bungkusnya? Untuk prosedur baca, satu prosedur, menuliskan satu prosedur, menghitung nilai total satu prosedur, dan menghitung nilai rata-rata satu prosedur. Ya? Boleh jadi prosedur atau boleh jadi fungsi. Kalian pertimbangkan mana yang cocoknya sebagai prosedur, mana yang cocoknya sebagai fungsi. Jadi program utama nggak ada lagi yang ini, tinggal panggil-panggil prosedur dan fungsi.
Sehingga array-nya tinggal panggil-panggil. Udah diajarkan dulu di AP1. Kan jadi cakep program. Kalau ini nih udah high style ya. Udah programmingnya udah mulai bagus, serius, terstruktur. Tapi jadi cara cepatnya yang dari sini ya, ya tadi oke, ini kan ya. Nah caranya apa? Satu prosedur ini pindahkan ke atas, bentuk prosedur baca ya, kurung awal buka bentuk, lalu kopikan ini ke sana. Angkat semua, cut paste aja boleh ya, cut paste. Jadi ini kosong-kosong aja dulu. Ini juga angkat ke atas untuk yang tulis ya kan, jadi cepat. Ini juga angkat total semua ke atas ya, lalu baru dipanggil ya. Saya coba contohkan ya cara cepatnya nih. Saya copy ini ya, nih edit, cut, saya bentuk prosedur baca, void baca, oke, kurung berawal buka tutup. Oke, di sini saya paste. Beres satu kan? Ya, biarin aja dulu merah. Terus baca lagi, buat lagi void tulis ya. Oke, yang mana yang di-cut sekarang? Yang sini ya, yang tulis ini edit, oke, pindahkan ke mana tadi ya? Oh ya, array barang. Kok dia kayak hilang ya? Mana tadi bacanya? Di array ini Salah ya tadi. Di mana saya tulisnya tadi? Oh ini tadi. Oke. Iya. Nih, saya pas ke sini. Ini kok input lagi ya? Berarti ini belum saya copy nih. Ini edit, saya pindahkan ke sini ya. Oke, edit, paste. Ya, ya. Apa satu lagi? Si total. Oke, void total. Oke, lalu buat lagi void rata. Oke, ya. Mana yang total ini ya? Ini total. Edit. Nah, ini ya. Edit. Oke. Nah, sekarang logikanya ini kenapa salah? Ini. Jadi kalau dia di dalam prosedur, kita nggak perlu pusing-pusing dengan variabel include-nya tadi. Jadi ini kembali kita bisa langsung semua atribut dari kelas array M nih. Dia harus diakses melalui variabel include-nya tadi, sehingga titik-titiknya akan hilang. Ya. Jadi bentuknya lebih sederhana. Ini kenapa salah? Oh ya, ini scannernya nggak saya copy ya. Ini tadi scanner juga dikopikan ke input.
baca, tulis, dan hitung total. Kalau rata-rata berarti apa? Nah, rata-rata karena dia cuma satu baris, karena yang kita hitung adalah dari mana? Dari sistem total, mending kita tulis langsung di sini kan? Ya. Oke. Jadi ini cara manggilnya dulu ya. Oke. Sekarang kan kita punya array A. Cara memanggil prosedur bacanya gimana? Gampang, tinggal tentukan nama variabelnya yaitu A, lalu pakai titik. Nah, muncul tuh. Tinggal baca, selesai. Ya enak kan? Program kita jadi mudah dipahami. A titik tulis. Tuh, muncul ya, tulis langsung. Oke, terus apa lagi? Hitung rata-rata. A titik sum. Tinggal cari prosedurnya dengan menuliskan tadi nama awalnya apa, S gitu ya. Oh, total namanya ya. Oke, sebentar saya buka lagi. Total. Oke, nah ini yang muncul. Total. Enak kan? Jadi program kita tuh dilihat dari kualitas main programnya. Apakah semua numpuk logika detailnya di sana, atau kalian udah bisa bungkus-bungkus dalam prosedur fungsi sehingga baca main programnya lebih sederhana, ya. Main program kalau bisa seringkas mungkin. Program boleh complicated, tapi main programnya sederhana, ya. Cepat dipahami keseluruhan programnya ini mau ngapain. Jadi tadi itu sebenarnya saya tinggal cut and paste aja ya ke atas. Sebetulnya mau nampilin sumnya juga bisa di sini ya. Nah, isi sumnya sudah langsung di sana aja. Saya kopikan ini sumnya juga di sana. Atau kalau totalnya ini kan mengembalikan nilai ya. Menurut kalian bagusnya total ini prosedur atau fungsi? Karena dia menghasilkan sebuah nilai, bagusnya apa? Fungsi. Ya. Jadi kalau dia menghasilkan suatu nilai yang akan kita komputasikan lagi, ya. Kan ini mau dikomputasikan lagi untuk apa? Menghitung nilai rata. Jadi bagusnya kalian bentuk dia menjadi fungsi. Ingat ini ya, coba lihat. Gimana cara menjadikan dia sebagai fungsi? Nah, ubah void ini menjadi fungsi. Total tadi menghasilkan apa perlunya? Integer atau double? Double aja ya. Oke, double aja. Double karena mau dihitung nilai rata-rata. Nah, kalau lihatlah, kalau dari fungsi dia langsung minta ini nih, merah kan? Karena dia harus ada return value. Kita ubah ya. Nih, tambahkan return. Oke. Apa yang di return? Returnnya adalah si nilai yang dikembalikan, yaitu si sum. Oke, cuma ubah itu ya. Nah, di sini kalau dia sebagai fungsi, hasilnya apa? Di sini kita bisa simpan dia. Kita simpan dia di variabel namanya tipenya double. Ya, ini caranya ya, cara memanggilnya. Bisa karena ini fungsi boleh disimpan dulu di variabel. Misalnya saya simpan di variabel namanya s. Oke? Oke ya. Nah, sekarang
sekarang si S ini boleh kita outputkan. Kita outputkan. Oke. Kita outputkan dia sebagai tadi ya. Total isi array adalah namanya di sini jadi S. Oke ya. Terus menghitung rata-ratanya gimana? Berarti S dibagi dengan apa? A titik N. Udah bisa. Bagaimana kalau si nilai rata-rata kita masukkan jadi fungsi juga? Ini rata-rata karena dia menghasilkan nilai, bagusnya juga dia sebagai fungsi. Misalnya saya bentuk nih ya, fungsinya double. Ya, return ya, return. Nah, ini harus ada suatu bilangan yang di return. Sekarang logikanya ya. Apa yang kita return didapatkan dari apa di sini? Harusnya dari suatu bilangan dibagi dengan N ya. N itu banyaknya elemen. Nah, sekarang nilai total bisa kita dapatkan dari mana? Nah, coba lewatkan. Ini kita ubah ya. Saya jadikan ini dengan memanggil fungsi rata-rata. Oke, pelan-pelan dulu. Ini sampai di sini udah paham? Ini yang untuk menghitung nilai totalnya udah oke ya? Cara manggilnya, karena ini sebuah fungsi, kita bisa simpan di sebuah variabel. Nah, ini tipe variabel ini harus sesuai dengan tipe dari fungsinya, ya. Harus sama ya, kiri dan kanan tipenya. Sampai di sini pasti udah paham ya. Kenapa ini saya jadikan prosedur? Karena dia tidak menghasilkan suatu nilai yang khusus, cuman ada terjadi perubahan nilai di dalam, ya. Tapi ketika ini jadi suatu nilai, mengembalikan nilai, menghasilkan nilai, dan nilainya itu kemungkinan akan kita gunakan untuk perhitungan yang berikutnya, maka jadikan dia sebagai fungsi. Apalagi nilai itu tidak menjadi atribut dari kelasnya. Nah, jadikan dia sebagai fungsi. Ini masih salah ya, karena menghitung nilai rata-ratanya tadi adalah di sini dari nilai total. Sebetulnya bisa juga di sini, ya. Singkatnya apa? Kita bisa memanggil di sini suatu fungsi itu bisa dipanggil dari prosedur dari fungsi yang lain. Kalian bisa panggil nih prosedur total di sini. Total, ya, dibagi dengan N, ya. Jadi si total itu boleh dipanggil di prosedur utama, main program, bisa juga dari prosedur dari prosedur atau fungsi yang lain. Oke? Kenapa di sini kita manggil total? Karena memang rata-rata didapat dari total dibagi dengan N. Ya, nggak ada pakai titik-titik, kita kan program kita mudah dipahami jadi. Dan bisa suatu prosedur atau fungsi kita panggil berkali-kali. Enak kan manggil programnya? Ya. Tinggal hitung si S. Nah, si double juga sekarang kita akalin nih bagaimana kita menyimpan hasil di sini. Ini juga double
Double ini apa? Kita panggil rata. Tinggal manggil rata, ya kan? Double F misalnya ya di sini F sama dengan rata, ya kan? Ini kenapa salah? Rata. Oke, ini kenapa dia salah? Cannot match a statistic to the non-statistic method rata. Atau ini kalau kita manggil kalau kita manggil fungsi ini dianggap sebagai non statistic reference ya. Nih. Ya. Tambahin A titik dulu bisa. Kenapa? Tambahin A titik dulu bisa. A titik rata. Oh iya. Karena dia udah milik si variabel si A. Oke, benar. Makasih. Ya, bisa ya. Jadi di sini kita tinggal manggil si hasilnya tadi ya, si R. Oke, udah beres. Enak kan? Programnya singkat. Ya. Oke, tarik napas dulu. Lihat nih, saya ingin menunjukkan pada kalian kebaikan atau manfaat dari kita bikin modul-modul ini. Ya, tadi kan kita punya dua array, ya, A dengan B. Nah, kita tadi baru selesaikan untuk si A dengan kita buat penyelesaian dari step-stepnya itu masing-masing satu pekerjaan atau satu fungsi itu kita bungkus sebagai satu prosedur atau fungsi. Ya, prosedur atau fungsinya tergantung. Kalau dia menghasilkan nilai tertentu yang akan kita komputasi lagi berikutnya, kita jadikan dia sebagai fungsi. Contohnya total dan rata. Sedangkan baca dan tulis lebih baik jadikan dia sebagai prosedur karena tidak menghasilkan nilai tertentu tetapi ada suatu perubahan, ya. Oke, sampai di sini udah jalan semua dan hasil ditampilkan. Hasilnya persis sama dengan yang kita buat tanpa prosedur dan fungsi. Benar ya? Persis sama. Sekarang untuk si B apakah kita perlu buat fungsi yang baru, prosedur baru? Tidak sama sekali. Ya? Kita tinggal panggil prosedur yang sudah ada. Lihatin ya, ini saya hapus semua. Ini kan tadi kita harus nulis lagi kan detailnya, complicated jadinya. Karena ini pekerjaannya sama, tapi ditujukan untuk objek yang lain, yaitu sekarang untuk objek array B. Kalau tadi kan array A. Nah, saya lihatin ya, ini saya hapus. Ya. Sekarang ini saya tinggal untuk si B, ya, untuk yang si B saya tinggal panggil aja. Nah, cara manggilnya gimana? Jangan lupa deklarasikan dulu ya. Ini saya tiru cara deklarasikan untuk array A, ya, array B. Saya tiru dari cara deklarasi array A, yaitu ini jadi B. Terus ini adalah yang dipanggil sekarang adalah konstruktornya. Dah? Berarti kita sudah punya objek B merupakan array integer juga. Berarti sama ya dengan array A. Kalau gitu saya tinggal panggil aja B titik. Nah, muncul kan? Karena
A, maka muncul juga tuh yang baca tadi. Oke, ya. Terus tulisnya tinggal panggil juga T titik tuh tulis. Udah, sama nih hasilnya sampai di sini. Cobalah dikompar. Ya. Ini saya hapus nih semua karena udah nggak berguna lagi. Ini sudah tidak berguna. Program kita jauh lebih ringkas. Ya. Tuh kan, cantik kan programnya sekarang. Ini program yang sangat cantik. Kalau ada yang bikin program mahasiswa Unpad seperti ini, sudah hebat ya, sudah bagus. Jadi kalau kita memahami program, tinggal baca main programnya, ya. Urutan pekerjaan yang bisa kita lihat di main program dari urutan instruksinya dan urutan instruksinya yang mungkin memanggil prosedur atau melakukan komputasi tertentu. Ya. Kita coba run sekarang. Run. Apa yang dihasilkan akan sama dengan tadi, ya. Misalkan ini 2, 4, 5, 6. Oke. Isi array-nya segini, nilai rata-ratanya 3,8. Sekarang untuk array B. 3, 6, 7, 9, 12. Ya. Nah, ini belum diisi ya. Rata-ratanya belum dihitung, tapi ini udah sama dengan tadi ya. Kita tinggal sekarang ulangi untuk si B, kita panggil juga apa? Caranya sama dengan ini. Kita copy aja ya. Edit, copy. Nah, ya. Di sini nggak usah dideklarasikan lagi pakai double karena dia sudah dideklarasikan di atas, ya. Oke, tinggal seperti ini saja. Sudah selesai, ya. Kita hitung lagi, run lagi. Dua puluh tiga, 45, 67, 78, 12, ya. Ini 225, rata-rata sekian. Ini 12, 56, 78, 96. Ini kok kebetulan sama ya? Atau ada yang salah nih? Ada yang salah Bu. Nah, coba lihat. Nggak mungkin sama, wong angkanya beda-beda. Yang bawahnya baru diganti jadi array B. Masih Sama. Oh, ini array A ya? Oh iya, ini harusnya si B. Betul, Gideon teliti. Variabelnya nggak bisa diubah, tapi array yang kita komputasi yang berubah nama arraynya. Kita ulang. Apa sih ini, Be? masih belum ada yang diubah. 23, 56, 32, 78, 12. Oke. Nah, sekarang kita cobakan untuk yang nilai lain. Oke, udah beda ya. Udah beda. Oke, sip. Sudah? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau kalian udah mengerti struktur seperti ini, saya mau kalian minta modifikasi apa aja, kalian pasti mudah mengerjakan. Ya. Karena apa? Yang dikerjakan itu adalah sudah terpola, terbagi ke pekerjaan yang kecil-kecil. Contohnya nih, ya. Coba buat prosedur baru untuk mencari nilai yang terkecil dalam suatu array. Bisa? Ya? Bisa.
Oke, ini kira-kira kalian akan buat sebagai prosedur atau fungsi? Fungsi, karena ada sebuah nilai yang dikembalikan. Oke, coba buat ya. Mengembalikan suatu atau mencari nilai terkecil dalam suatu array. Oke? Oke. Sip, kita tutup dulu ini ya. Siapa namanya tadi, aku lupa lagi. Dwi Zaki. Jadi Zaki nih ya yang dapat nih. Jadi isi dari kotaknya tadi adalah suatu instruksi pencabangan di mana ini if ketemu ekspresi atau kondisinya adalah si A yang ke I, berarti ini mulai dari 1 ya, dibandingkan dengan M. Bandingannya karena kita ingin mengarahkan pada kalau M-nya berubah maka ini lebih kecil. Kalau AI-nya lebih kecil dari M, min yang sekarang kan di elemen pertama. Nah, berarti elemen berikutnya dibandingkan, kalau dia elemen berikutnya lebih kecil, maka nilai M-nya berubah. Berubahnya gimana? Dengan kita kasih nilai M yang sedang diperiksa. Ini lanjut terus sampai elemen yang terakhir. Gitu ya. Kita coba. Kita buktikan ya. Jadi ini diubah jadi ya if A yang ke I ya lebih kecil dari M, ini sumnya kita isi dengan M. M-nya kita diserialisasi dengan A kecil yang ke 0. Ingat ya, kalau dalam prosedur itu biasanya A-nya yang A kecil sesuai dengan yang di dalam atribut ya. Di sini kan di atributnya A-nya kita pakai yang kecil ya. Nah, ini. Jadi di dalam prosedur yang kita akses nih yang array yang variabel atribut array yang kecil ini ya. Oke. A yang ke I dikurangi punya. Oke. Kecil dari M, maka M yang sekarang berubah. Karena ini cuma satu baris, boleh nggak dikasih huruf Purwakarta ya. M sama dengan A yang ke A. Itu udah beres. Ini M, ini ya, return M. Ya. Nah, sekarang manggilnya nanti, nah kita hidupkan lagi ya, nilai yang terkecil jadi nilai terkecil array A. Nah, di sini saya nggak simpan dulu ya, karena ini nggak akan dikomputasi. Jadi saya langsung tambahkan saja dengan memanggil fungsinya, ya, min. Terus jangan lupa panggil variabelnya, yaitu si A titik. Oke, A titik min tadi ya. Oke. Jadi nilai dari array-nya boleh langsung ditampilkan. Ini udah direkam? Udah. Jadi boleh langsung seperti ini ya. Boleh juga disimpan dulu di variabel. Ini mau simpan variabel atau tidak itu tergantung kebutuhan. Ya. Kalau di sini saya butuh tadi karena bisa jadi mau dihitung lagi untuk keperluan berikutnya. Nah, ini juga tinggal saya buktikan seperti ini untuk si B.
3 ya. Oke, sekarang untuk si B 5, 6, 7. Saya isi ada yang kecil, ada yang 0, ada yang 4. Nilai terkecilnya min 4. Sudah benar ya? Oke, sip. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau ditanya, ada yang ditanya dia apa? Terus misalkan jumlah lain bisa nilai modusnya nilai Boleh sama. Berarti kamu bikin dia sebagai prosedur atau fungsi. Setiap satu pekerjaan berbeda, jadikan itu satu prosedur fungsi. Ya, mana tahu akan dipakai lagi untuk array yang lain. Ya. Nah, sekarang saya mau contohkan ya. Kalau ini kan masing-masing ini di dalam proses ini kan dia hanya melibatkan satu array. Ya. Ya kan? Array A saja atau array B. Sekarang bagaimana kalau ternyata apa yang kita lakukan komputasi itu melibatkan sekaligus dua objeknya, dua objek dari satu tipe yang sama, misalnya array A dan B. Nah, seperti ini. Kalau yang melibatkan lebih dari satu objek, biasanya kita nggak bisa bikin prosedurnya private seperti ini ya, tapi harus dijadikan static procedure. Saya contohkan ya, static procedure. Misalnya apa? Membandingkan apakah isi dari array A sama dengan array B, ya? Oke, kita contohkan. Membandingkan apakah isi dari dua array itu sama atau tidak. Oke ya, saya pakai yang ini, saya kopikan ya. Saya copy. Ini karena dia ini agak rumit, ada membentuk static procedure, saya jadikan. Nah, di sini kita jadikan dia perlu sebagai static. Sekarang kita logikanya dulu, ya. Di sini kan kita mau membandingkan dia sama atau tidak ya. Saya butuh variabel boolean sama. Oke. Samanya saya awali saya anggap dulu dia sebagai true. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ini boolean ya. Tipenya boolean. Returnnya nanti adalah di sini adalah sama atau tidak. Oke. Di sini apakah sama ya? Apakah sama? Ini nama prosedurnya apakah sama ya? Oke. Nah, di sini kita membandingkan dua variabel ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengakses langsung atribut A ini. Karena dan dia harus kita bentuk statik karena ada dua variabel di sini yang pertama adalah array. Tadi namanya apa nih? Array M ya. Oke. Array M A ya dan bisa enggak? Array M oke.
Diapakan nih? Zaki atau Dion? Arya, siapa lagi yang lain? Kalau Surprise. Hah? Oke, diapakan apa yang kita lakukan ini aja Yang sih bisa sebenarnya. ngomongnya Jack. Oh, sama sebenarnya. Berarti apa yang kita ubah di sini ya? Ini kalau dia ini kan samanya kita sudah inisialisasi dengan true. Kalau ada satu elemen yang tidak sama, False. di false. Jackie. Sudah selesai ya. Gak pakai Sama dengan false. false. Gak pakai Udah, tinggal gitu kan? Break-nya dong. Apa? Enggak pakai break, enggak usah pakai break. Dia cuma satu ini aja. Ya. ini salah itu. Oh, berarti enggak. Oh iya ya, baru kita tambah break. Kita tambah break karena apa? Kita pakai for. Kecuali kita pakai while, benar ya? Kalau pakai for, kita tambahkan break. Ya. Breaknya ditambahkan di sini ya. Langsung break. Breaknya memaksa dia untuk berhenti atau keluar dari loop. Wah, jago dia. Ya. Cara manggil prosedurnya gimana? Nah, yang bermasalah nanti cara manggil di prosedurnya ini ya. Coba kita cek. Dia mau dipanggil dari prosedur mana? Nggak mungkin dari si A kan? Oke, coba kita panggil dari A titik apakah sama? Mau nggak ya dia? Apakah sama? Nggak mungkin A dengan A kan? Ya. Nah disinilah dia kan harusnya ini dengan B kan? Oh boleh berarti satu aja ya? Apakah sama? Ini kalau satu gimana? Coba bisa nggak kita tidak menjadikan dia statik, tapi ini nggak bisa, susah ya. Jadi maunya kita jadikan aja nih statik. Kalau statik ya, ini kan bisa seperti ini ya. Ada problem di sini ya. Nah ini boleh A titik N, oke. A1 titik N ya, A1 titik N. Oke, beres ya. Nah, kalau dia statik, kita bisa tinggal panggilnya seperti ini, nggak melalui pemanggilan oleh variabel ya, tetapi langsung kita seperti ini saja. A dan B. A dibandingkan A dengan B. Nah, bisa seperti ini ya. Itu cara pemanggilan static prosedur. Nah, di sini kita boleh simpan dia di sebuah variabel dulu, boolean s. Oke. Boolean s. Apakah oh ya, dia sama ya. Sudah ada s sebelumnya, sama. Oke. Nah, di sini kita tinggal kasih pesan. Oke, saya copy. Masih direkam kan itu ya? Nah, array A dan B, array A dan array B isinya sama dengan ya, langsung kita tambahkan hasilnya yaitu tambah sama ya, dia akan menghasilkan pesan true atau false. Oke ya, kita coba ya, cek, jalankan lagi. Oke, ini saya isi yang sederhana aja, yang mudah diingat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini saya akan bedakan satu elemen aja. 1, 2,
kapitalan yang benar-benar aslinya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Mantap ya. Selesai. Nanti di rumah ya, tambahkan ya, apa Dian? Ya. Jadi jangan lupa ya, ini jadi tambahkan static procedure. Apa itu static procedure? Artinya dia adalah prosedur yang sebetulnya bukan bagian dari prosedur milik dari RMM, tapi dia adalah prosedur yang umum. Ya. Sifatnya publik. Jadi pakai kata static ya. Di sananya jangan lupa tambahkan static. Ya. Jadi kapan ini sering terjadi kalau kita melibatkan suatu objek ya dari kelas ini yang lebih dari satu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.